Iya, jadi saya ketuk pintu dulu. Terus dia dari dalam tanya siapa, saya nggak jawab. Nah terus dia sebelum buka pintu itu dia matiin lampu dulu. Dia terus buka, dia tahu aku. Nah terus dia mau tutup lagi itu pintu. Nah ya terus aku merasa masuk Pak. Setelah aku masuk, saya waktu berdiri itu sama-sama berdiri kayak di bagian perut satu kali itu, terus jadi dorong-mendorong sampai dia terjatuh, saya di area dada. Nah terus setelah beliau pingsan, terus sudah tak sadarkan diri, ya di bagian pinggang satu kali. Sekarang puas apanya sama Mas? Kalau dalam dendam puas nggak waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwol, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime, boleh klik tombol like dan subscribe-nya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah-kisah true crime di channel ini. Robiatul Adawiyah adalah seorang gadis kelahiran 96 yang berasal dari Karanggendeng Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Sejak beberapa tahun lalu dia memutuskan untuk hijrah ke kota besar Semarang karena ingin fokus mencari nafkah di kota tersebut. Beberapa pekerjaan pun digeluti, seperti menjadi karyawan di sebuah minimarket merah kuning di daerah Brigjen Sudiarto, Semarang, hingga akhirnya beralih profesi menjadi seorang karyawan bank swasta biru di bagian call center. Masih di kota Semarang ya sobat. Sudah sekitar 4 tahun ini Robiatul tinggal di sebuah kamar kos yang berada di Jalan Peterongan Timur, Semarang Selatan. Jarak dengan kantornya mungkin sekitar 15-an menit berkendara. Berangkat pagi, pulang malam. Begitu terus rutinitas yang dijalaninya. Dengan load pekerjaan yang lumayan tinggi di perusahaan, membuat Robiatul kurang waktu untuk berkenalan mencari kekasih di dunia nyata. Oleh karena itu, dia mulai mencoba untuk mencari teman dekat melalui sebuah aplikasi kencan online. Pada bulan Januari 2024, sepertinya panah asmara peri cinta mulai menghampiri Robiatul. Dia menemukan seorang pria yang cocok dengan tipe yang dipilihnya. Pria tersebut bernama Adi. Muhammad Adi Nugroho atau biasa dipanggil Adi adalah seorang pemuda berusia 28 tahun, seumuran ya dengan Robiatul, yang berprofesi sebagai seorang security di sebuah klinik kecantikan di Semarang. Adi adalah warga asli Semarang yang berdomisili di Jalan Bendungan Barusari, Semarang. Mengingat usianya yang mendekati kepala 3, rupanya Adi ini sudah sangat ingin menikah. Dan seperti kebiasaan anak muda zaman sekarang, Adi juga berusaha mencari jodoh di aplikasi kencan online. Di sanalah dirinya mulai berkenalan dengan Robiatul Adawiyah. Adi dan Robiatul mulai berbincang banyak di aplikasi tersebut, dan mereka berdua merasa cocok, hingga akhirnya memutuskan untuk bertemu secara langsung di sekitar Januari 2024. Adi yang tinggi gagah sangat terpesona dengan sosok Robiatul yang cantik, sederhana, dan juga mandiri. Adi pun kemudian menyatakan perasaan sukanya kepada Robiatul dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Awal-awal masa jadian semuanya indah, pastilah ya. Dan Adi yang sedari awal memang sudah ingin berhubungan serius, bahkan sudah pernah mendatangi rumah orang tua Robiatul di Grobogan. Adi benar-benar ingin menikahi sang kekasih. Namun sayangnya sepertinya Robiatul belum ingin untuk terlalu serius, terlebih karena dirinya tidak nyaman dengan sifat posesif dari Adi. Setiap gerak-gerik Robiatul di media sosial bahkan sering diikuti oleh Adi. Hal ini membuatnya risih, mungkin karena dalam lubuk hati terdalam Robiatul belum mantap untuk menikah dengan sang kekasih ya. Sampai akhirnya setelah 4 bulan jadian, hubungan Robiatul dan Adi pun menjadi renggang. Tidak ada kata putus, namun mereka saling menjauh.
Dalam jeda waktu hubungan tersebut, Robiatul pun kemudian mengaktifkan kembali aplikasi kencan online-nya. Lagi-lagi di sana dirinya bertemu dengan seorang pria yang memikat hatinya. Tidak disebutkan pasti siapa nama pria tersebut, namun yang pasti pemilik akun tersebut adalah lagi-lagi Adi Nugroho, sang kekasih ngambangnya yang menggunakan nama dan identitas samaran waktu itu. Iya sobat, Adi ini belum bisa sepenuhnya move on dari Robiatul. Adi sangat ingin menikah dengan wanita pujaannya itu sampai kepikiran untuk membuat akun palsu demi bisa ngobrol lagi sama Robiatul. Hubungan online antara Robiatul dan akun palsu Adi tersebut berjalan dengan baik hingga akhirnya mereka bertukar nomor telepon dan melanjutkan hubungan dari aplikasi kencan ke obrolan melalui WhatsApp. Namun kali ini Adi tentu saja menggunakan nomor HP-nya yang lain untuk akun palsunya ya. Dan Robiatul sama sekali tidak mengetahui siapa sosok di balik kenalan barunya ini, karena belum pernah ketemuan di dunia nyata ya. Setelah selama kurang lebih 5 bulan hubungan Robiatul dan Adi renggang, berkat usaha Adi, hubungannya dengan wanita pujaannya itu pun bisa kembali dekat. Mereka ngobrol lagi, mesra lagi, berbunga-bunga lagi. Paling tidak itu yang dirasakan oleh Adi. Namun sifat posesifnya ternyata masih saja melekat di diri Adi. Dia membatasi hubungan Robiatul dengan beberapa temannya, terutama yang lawan jenis. Robiatul kembali merasakan ketidaknyamanan itu. Dia pun dengan keras meminta kepada Adi untuk jangan mengekang secara kebangetan, karena dia adalah makhluk sosial yang butuh relasi baik dengan teman wanita maupun teman pria. Adi gak boleh cemburu buta. Apalagi kita tahu ya, kalau di bank itu orang-orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, bersih, wangi. Tapi hal tersebut jangan dijadikan alasan Adi untuk mengekangnya. Begitu permohonan Robiatul kepada Adi. Mendengar permintaan ini, hati Adi kembali panas. Dia juga meragukan keseriusan Robiatul terhadap hubungan mereka, di mana Adi ini masih betul-betul ingin serius dengan Robiatul. Tapi kok sang gadis pujaannya ini masih seolah bermain-main dengan hubungan mereka ya. Segala pikiran ini dia pendam sendiri, berusaha diredamnya di dalam hati. Yang penting saat ini sang kekasih tidak lagi menjauh darinya. Adi pun masih sering mengawasi dunia maya dan dunia nyata Robiatul. Dia ikuti aktivitas media sosialnya dan dia awasi pergerakan Robiatul. Bahkan tidak jarang Adi ini mengawasi kos-kosan sang kekasih. Mungkin jiwa penjagaan sebagai seorang security sudah mendarah daging ya sobat. Tapi ya seharusnya dapat disadari, semua yang over atau berlebihan itu tidak baik. Seperti sifat over posesif dari Adi ini, malah membuat Robiatul tidak nyaman dan tidak terbuka kepada sang kekasih. Seperti yang terlihat pada kejadian di Kamis malam tanggal 17 Oktober 2024. Sekitar pukul 9 malam, Adi yang sudah sampai di rumahnya mengirim pesan WhatsApp kepada Robiatul, memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai rumah. Harapan si Adi ini tentu saja Robiatul akan membalas pesannya tersebut. Namun ditunggu-tunggu tidak juga ada balasan. Dia penasaran, kenapa sih Robiatul gak balas pesannya? Dicek status WA kekasihnya itu tidak ada update apapun. Dan iseng dia cek melalui akun palsunya yang juga menjadi teman kontak WhatsApp Robiatul. Ternyata melalui akun palsunya itu Adi bisa melihat updatean status WA Robiatul. Wah, berarti sang kekasih dengan sengaja menyembunyikan status WA-nya dari nomor HP Adi. Dalam status WA terupdate tersebut, Robiatul tampak melintas di Jalan Ahmad Yani Semarang, memvideokan sebuah kejadian mobil yang menabrak tiang di jalanan dengan caption sad atau sedih. Dan terlihat oleh Adi bahwa Robiatul dibonceng oleh seseorang yang tidak dia kenal. Kepo setengah hidup Adi dibuatnya. Segera dia keluar rumah, dia naiki sepeda motor CBR-nya dan dia lajukan ke arah Jalan Ahmad Yani Semarang sesuai dengan status WA terakhir dari Robiatul. Ternyata sudah tidak ada penampakan sang kekasih di sana. Dia telusuri jalan yang menuju kos-kosan Robiatul dan sampai di area Taman Indonesia Kaya Semarang, dia melihat sang kekasih yang ternyata sedang dibonceng oleh seorang laki-laki. Wah, semakin membara hati Adi melihat pemandangan tersebut. Dan sudah sejak dari rumah tadi, dia ternyata telah membawa sebuah sajam. Ada niat tidak baik di dalam pikiran Adi.
Adi pun terus mengikuti sepeda motor tersebut sampai di kos-kosan sang kekasih. Namun Adi memarkir motornya agak jauh dari mereka. Dia tidak ingin Robiatul menyadari kehadirannya. Dia tunggu pria bermotor itu menurunkan sang kekasih. Kemudian setelah pemuda itu memutar kembali motornya untuk pulang, Adi pepet pemuda itu. Dia berhentikan di jalan dan dia bertanya kepada pemuda tersebut dengan galak, "Kamu siapanya Robiatul?" Si pemuda itu dengan sedikit kaget dan ketakutan menjawab bahwa mereka hanya teman biasa. Kemudian Adi pun mempersilahkannya pergi. Adi melanjutkan misinya. Masih ada niat tidak baik yang dibawanya sejak dari rumah. Waktu itu sekitar pukul 12 malam kurang 15 menit, dia kelilingi area kos-kosan Robiatul dengan CBR-nya dan sempat bertemu dengan warga sekitar. Namun saat akan didekati oleh warga tersebut, Adi langsung menghindar. Kemudian masuk pukul 12 kurang 3 menit atau 11.57 malam, Adi memarkirkan sepeda motornya di depan masjid yang ada di samping barat kos-kosan sang kekasih. Lalu dengan cepat dia melompati pagar rumah kosong samping kos-kosan yang setinggi 5 meter. Betul-betul bak ninja, Adi berhasil memanjat pagar tersebut untuk kemudian dia menuju balkon lantai 2 tempat kamar sang kekasih berada. Adi masih hafal betul letak kamar Robiatul karena baru Ramadan bulan April lalu dia bantu sang kekasih packing kebutuhan mudiknya. Adi menuju pintu kamar nomor 27 di saat suasana kos-kosan sudah sangat sepi. Dia kemudian mengetuk pelan pintu kamar tersebut dan Robiatul yang ada di dalam kamar tentu saja merasa terkejut. Siapa sih larut malam begini bertamu? Dia kemudian bertanya kepada yang mengetuk, "Siapa ya?" Tidak ada jawaban. Adi sengaja tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dari dalam, Robiatul kemudian membukakan pintu dan seketika dia sangat terkejut melihat sosok Adi ada di depannya. Entah insting atau apa, Robiatul segera merasakan hawa kurang baik dari Adi. Dia dengan cepat berusaha menutup pintu kamarnya kembali, namun semua terlambat sobat. Adi yang berbadan lebih besar darinya menahan pintu tersebut dan memaksa masuk ke kamar sembari dengan cepat mengarahkan sajamnya ke arah perut Robiatul hingga seketika tubuh gadis itu pun terjatuh ke lantai kamar. Adi yang sudah sangat emosi kemudian menghujani tubuh Robiatul dengan serangan sajam ke arah dada Robiatul sebanyak belasan kali. Gadis tersebut seketika tidak berdaya. Dan Adi terakhir mengarahkan sajamnya ke pinggang kekasihnya tersebut. Seketika Robiatul menghembuskan nafas terakhirnya hanya dalam hitungan menit. Adi dengan cepat kabur dari kos-kosan tersebut melewati rute yang sama. Dia berlari sampai meninggalkan banyak ceceran cairan merah di lantai. Dia lompati pagar rumah kosong lagi dan tercatat pergi meninggalkan area kos-kosan sekitar pukul 12 lebih 3 menit malam. Jadi total aksinya hanya memakan waktu 6 menit sobat. Betapa singkatnya. Kita kembali ke kos-kosan Robiatul. Ternyata di sana ada seorang saksi mata, yaitu penghuni kamar sebelah dari Robiatul. Malam itu tiba-tiba dia mendengar keributan dari kamar Robiatul. Karena penasaran, dia pun membuka pintu kamar untuk melihat apa sih yang terjadi. Namun sungguh mengejutkan pemandangan yang dilihatnya. Seorang pria tampak berlari keluar dari kamar sebelah membawa sajam dan penuh cairan merah. Tetangga kamar ini pun segera menutup pintu kamarnya kembali dan menguncinya dari dalam, dan dengan cepat dia segera menelpon pemilik kos, ambulans dan juga polisi. Dan setelah dirinya merasakan bahwa situasi sudah aman, dia pun pergi keluar meminta bantuan kepada warga sekitar. Seketika kos-kosan tersebut menjadi ramai. Pemilik kos-kosan yang pertama membuka pintu kamar menemukan penghuni kamar atau Robiatul tadi sudah dalam keadaan bersimbah cairan merah di lantai dengan posisi tengkurap. Tim kepolisian yang akhirnya datang kemudian mengamankan tempat kejadian perkara dan mengirim tubuh Robiatul ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk dilakukan autopsi. Polisi melihat bahwa tidak ada barang berharga yang hilang dari kamar tersebut dan mereka kemudian mengumpulkan para saksi untuk dimintai keterangan. Di antaranya tadi ada pemilik kos, tetangga kamar, warga sekitar, dan CCTV yang ada di sekitar lokasi dibuka semua untuk menemukan siapa sih dalang di balik tindakan ini.
Sementara pihak berwenang menyelidiki kasus tersebut, Adi Nugroho si security tiba-tiba merasa panik dan ketakutan setengah hidup setelah melakukan tindakan tersebut. Adi pun kemudian langsung melarikan diri ke Jakarta tanpa tujuan. Di kota tersebut dirinya numpang istirahat di masjid-masjid yang dia temui sepanjang jalan. Adi pun di sana mengira-ngira, sudahkah polisi mencari-cari keberadaannya? Di kota Semarang, pihak berwenang yang telah mengantongi satu nama mereka curigai menjadi dalang dari tindakan pembunuhan kepada Robiatul. Dari tangkapan CCTV, tampak seorang pemuda bertubuh tinggi besar, berpakaian hitam, mengendarai CBR, memarkirkan kendaraannya di depan masjid dan melompati pagar setinggi 5 meter. Data ini pun dicocokkan dengan keterangan dari para saksi yang sempat bertemu dan dengan mudah akhirnya pihak berwenang dapat menentukan seorang terduga pelaku, yaitu Adi Nugroho, orang yang terdekat dari korban. Sementara itu, setelah berada di Jakarta selama kurang lebih 4 hari, Adi yang sudah lelah dengan pelariannya itu pun pulang kembali ke Semarang. Dia tidak menyadari bahwa keberadaannya sudah dalam pengintaian kepolisian. Adi pulang ke rumah kakaknya yang ada di Banyumanik, Semarang setelah 4 hari di Jakarta dan akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2024, hari Selasa kemarin, Adi berhasil diamankan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang pukul 4 subuh di kediaman kakak Adi. Adi digiring ke kantor kepolisian untuk kemudian langsung diadakan konferensi pers esok harinya. Dalam konferensi pers tersebut, Adi mengakui bahwa dialah pelakunya dan motifnya adalah karena rasa cemburu dan sakit hati kepada korban yang masih berhubungan dengan pria lain selama menjalin hubungan dengannya. Sangat sakit hatinya kala itu hingga nekat menghabisi nyawa kekasihnya. Dan dengan tegas dia menyatakan bahwa dia merasa puas setelah menghabisi. Tidak ada penyesalan dari hatinya. Aduh, serem banget ya sobat ya. Atas tindakannya ini, Adi Nugroho dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman pidana metong, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara tergantung bagaimana hasil sidangnya kelak. Semoga korban bisa mendapatkan keadilan ya sobat. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kisah tersebut? Serem juga ya kalau punya pasangan yang super posesif, seolah-olah prinsipnya tuh gini, kalau saya tidak bisa memilikimu sepenuhnya, maka tidak akan ada yang bisa memilikimu selamanya. Kalau sobat semua ada yang pernah terjebak dengan pasangan yang super posesif nggak ya? Boleh komen di kolom komentar ya, Mbak Tiwol tunggu. Dan tidak lupa kita doakan yang terbaik untuk almarhumah Robiatul Adawiyah dan juga keluarga yang ditinggalkan. Demikian kisah kita kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.